Ya, langsung saja, selain tadi beberapa hasil survei yang sudah kami tunjukkan untuk Anda, Metro TV juga sudah melakukan polling kepada para pemirsa. Kita akan melihat hasil polling Metro TV yang sudah kami tutup menjelang malam tadi. Dan ini adalah hasil polling pertama. Apakah dalam sepanjang usia hidup Anda merasa bahagia? Ada 61,47% mengatakan iya, lebih dari 50%-nya. Selanjutnya kami juga menanyakan apakah hal yang paling membahagiakan dalam hidup Anda. Nah, kita lihat jawabannya. Ternyata kasih sayang keluarga, bukan materi. Jadi orang Indonesia nggak matre ya, bisa dikatakan seperti itu. Oke, lanjut. Kita ke hasil polling kami selanjutnya. Setujukah Anda bahwa ketaatan pada agama menjamin kebahagiaan seseorang? 80,73% mengatakan setuju. Luar biasa sekali. Ya, pertanyaan terakhir yang kami ajukan, apakah keharmonisan keluarga menjadi parameter kebahagiaan seseorang? Kita akan lihat jawaban para responden. Ya, 83,49%. Kalau kita melihat hasil polling Metro TV ini, saya agak tertarik sebenarnya pada masalah ketaatan pada beragama dan juga keharmonisan keluarga. Mas Bas, sebenarnya kalau kita melihat pergolakan masyarakat kita, sosial masyarakat kita, apakah memang hal ini bisa menjadi standar kebahagiaan gitu? Iya dong, bisa. Dan itu universal. Agama dan keluarga itu dua hal yang nggak bisa dilepaskan dari seseorang ya, mulai dari lahir sampai mati. Jadi bisa dikatakan sebenarnya seseorang yang taat agama itu sudah pasti bisa dikatakan berbahagia? Ya. Bisa dikatakan ada korelasi yang sangat erat dengan itu. Lagi-lagi ini debatable ya, tapi saya kira ada korelasi. Kenapa Singapura menjadi bangsa yang kurang bahagia? Ya, kalau kita lihat memang di situ ukuran keluarga ya memang sangat anjlok, bisa dikatakan begitu, karena misalkan ya mereka pemerintah dengan sengaja menganjurkan agar perempuan di sana jangan hidup sendiri, kawin, dikasih macam-macam itu, dikasih jaminan sampai anaknya lahir, sampai anaknya lulus dari perguruan tinggi. Tapi sedikit sekali yang mau mengambil kesempatan seperti itu. Jadi warga dibayar untuk menikah, karena menikah itu jaminan dari kebahagiaan. Makanya di Singapura itu mungkin salah satu indikatornya itu, karena banyak yang nggak kawin, akhirnya nggak bahagia. Oke, tampaknya sudah ada penelpon, kita akan terima telepon. Sebelum nanti saya juga ada pertanyaan juga untuk Mbak Rizka dengan Pak Alberson ya. Ya, selamat malam Mbak. Selamat malam Pak Alberson, silakan langsung saja Bapak. Ya, saya juga sependapat dengan Bapak yang pakai baju bat gitu. Maksudnya Anda tidak bahagia Pak Alberson? Sangat bahagia. Oh, sangat bahagia sekali ya. Oke. Top. Ya, jadi bagaimana? Jadi begini Mbak, masyarakat Indonesia kenapa itu lebih bahagia daripada masyarakat Singapura? Karena masyarakat Indonesia itu adalah masyarakat agamais dan berbudaya. Itu dimana kalau lihat seharian daripada masyarakat Indonesia selalu aja, kalau Muslim dia bilang alhamdulillah, kalau orang Kristen selalu mengatakan haleluya, puji Tuhan. Nah, ini menunjukkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Dan yang pasti bahagia itu berkaitan dengan rasa syukur kita, puji Tuhan kita kepada Tuhan atas segala karunia-karunia yang diberikan kepada kita. Apapun hasilnya kita selalu mengucap syukur. Muslim juga sama. Jadi tidak heran kalau bangsa Indonesia diberikan urutan yang ke-19. Tapi saya lebih salut ada negara-negara Amerika Latin yang lebih besar tadi sama dengan Indonesia, walaupun mereka yang sama dengan Indonesia, tapi mereka kan didominasi oleh negara-negara Katolik, negara sama yang besar ya. Baik. Karena di ajaran agama itu Pak selalu mengucap syukur dalam segala hal. Ya, oke, baik. Terima kasih Pak Alberson. Kita sudah bisa menangkap maksud Anda. Mungkin langsung ditanggapi aja. Nah, itu tadi menarik Pak Alberson ngomong soal Amerika Latin. Kan hasil dari survei kan menunjukkan banyak negara Amerika Latin ya, benar masuk sekali. 10 besar. Faktanya adalah negara-negara Amerika Latin itu memang negara Katolik. Negara agama, tanda kutip ya. Disitulah
fungsi atau faktor agama menjadi perekat yang kuat yang membuat mereka pasrah nerimo seperti kita di Indonesia barangkali ya. Walaupun kadang-kadang ya menurut banyak pemikir ya, agama Katolik di sana justru menghambat secara kultural kemajuan bangsa-bangsa di Amerika Latin. Jadi walaupun mereka bukan negara maju, belum negara industri sepenuhnya, tapi masyarakatnya bahagia. Bisa mendapatkan kebahagiaan dari beragama itu. Nah, tadi kita juga berbicara tentang keharmonisan keluarga bisa menjadi parameter kebahagiaan seseorang. Pertanyaan terakhir saya untuk Mbak Rizka. Dari keseluruhan hasil survei ini, Mbak Rizka, sebenarnya bagaimana di Indonesia sendiri keharmonisan itu bisa benar-benar memiliki pengaruh yang luar biasa kepada sang anak? Keluarga itu kita pahami dan kita rasakan juga kalau di Indonesia sebagai ikatan sosial dan lingkup sosial yang terkecil gitu. Jadi dia memberikan support tidak saja material tapi imaterial. Jadi disitulah fungsi utama keluarga sehingga dia berperan untuk